Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita After Improving a Dog, I Became a Billionaire. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Pembawa acara segera mengucapkan selamat kepada Linsin. Kecantikan nomor 8 ini sekarang miliknya. Orang-orang pun kini seketika mulai mencari muka terhadap Linsin serta memujinya. Dan seorang wanita bahkan meminta saling tukar kontak. Mungkin mereka bisa bekerja sama dalam bisnis. Namun Linsin hanya berjalan tanpa menghiraukan mereka dan berjalan menuju panggung untuk menjemput Baiji. Lalu Linsin pun berbisik kepada Baiji, apakah Baiji tidak apa-apa. Baiji pun masih kesulitan untuk berbicara karena efek biusnya. Lalu Zizin pun mendekat dan menyerahkan cetak kata milik Baiji kepada Linsin. Zizin juga menyebut bahwa Linsin benar-benar punya gaya yang tidak biasa dan aura yang luar biasa. Jijin pun bertanya bagaimana dirinya bisa memanggil Linsin. Linsin seketika mengatakan ID namanya sebagai terlalu miskin untuk punya uang. Orang-orang yang mendengar ID nama ini seketika kaget. Itu adalah konglomerat misterius terkenal itu. Menghabiskan uang tanpa ragu dan pribadi sesombong itu pasti dia. Dan baru saja si bos telah berani memarahi Tuan Qian. Dia mungkin akan hancur dan seketika bos pun sangat ketakutan hingga ngompol di celana. Lalu Zizin pun mengatakan bahwa dirinya sudah lama mendengar reputasi Tuan Qian. Dirinya punya beberapa koneksi di kota Yao dan tanpa bermaksud meninggikan diri. Mereka memanggil dirinya dengan sebutan Queen Tron. Lalu, kalau Tuan Qian ingin melakukan sesuatu atau mencari suatu kesenangan, dirinya bisa membantu. Linsin seketika menolak hal ini dan mengatakan sampai jumpa lagi. Jijin pun kembali bertanya, bukankah akan sangat melelahkan kalau Tuan Qian membawa wanita itu sendiri? Apakah Tuan Qian mau dirinya siapkan seseorang yang membawa Baiji ke mobil Linsin? Namun Linsin tidak menghiraukan hal ini. Hingga seorang petugas melaporkan kejadian saat di depan meja registrasi. Lalu Zizin pun mengatakan bahwa rumah lelangnya cukup rahasia. Jadi dirinya penasaran bagaimana Tuan Qian bisa masuk. Tamu istimewa mana yang sudah mengenalkannya pada Tuan Qian. Dirinya tidak ingat pernah mengirimi undangan untuk Tuan Qian. Orang-orang pun seketika kaget mendengar hal ini. Sedangkan Baiji pun masih gemetar dengan kondisi tubuhnya. Lalu Linsin pun dengan lantang mengatakan karena dirinya adalah Tuan Qian. Zizin pun kaget mendengar pernyataan ini. Orang-orang pun sudah menduga ini dia benar-benar Tuan Qian. Dia merobek konglomerat Jepang Kameda dengan tangannya sendiri dan menghancurkan pembesar Korea Li Huoseng dengan kakinya. Tidak ada yang tidak bisa dilakukannya di dunia ini. Mereka sudah sering bertemu dengan yang katanya konglomerat itu. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang setara dengan Tuan Qian. Namun seseorang bertanya, bukankah Tuan Qian seharusnya ada di Yanxiang? Bagaimana bisa dia berakhir di kota Yao, sebuah kota yang penuh mara bahaya? Dirinya penasaran apa Tuan Qian bisa mengatasi situasi ini. Dan setelahnya Linsin pun berjalan keluar menggendong Baiji tanpa memperdulikan situasinya saat ini. Lalu kembali petugas keamanan datang dan memberitahu Zizin bahwa ada sesuatu yang terjadi. Niutu dan Matu patah tulang dan tidak sadarkan diri. Pria di dalam kurungan sudah menghilang.
Jijin pun kaget mendengarnya. Jijin pun menyebut bahwa pria di kurungan itu adalah Tuan Qian dan katakan pada semua penjaga untuk menghentikan Lin Xin bagaimanapun caranya. Lalu saat ini Lin Xin pun tertahan di lorong koridor karena dikepung oleh petugas bersenjata. Jijin pun menyebut bahwa dirinya tidak tahu hubungan apa yang perawat ini miliki dengan Lin Xin. Dirinya bahkan tidak yakin kalau Lin Xin benar-benar Tuan Qian. Dirinya masih tidak paham bagaimana Lin Xin bisa terbangun. Obat racikan spesial dirinya bisa benar-benar membuat pingsan gajah dewasa. Dan biasanya butuh waktu setidaknya 5 jam untuk pulih. Tapi dirinya tidak sepenasaran itu. Jadi tidak masalah kalau tidak mau memberitahu. Bagaimanapun juga dirinya sudah menerima banyak uang. Tapi Lin Xin juga menyebabkan kerugian signifikan. Jadi Lin Xin harus mati. Lin Xin pun menanggapi hal ini dan menyebut bahwa di ruangan terbatas, untuk menghindari rekan larasnya sudah diturunkan sendiri dan pengaman senjata tidak dilepaskan. Mereka ternyata cukup profesional. Jin pun mengatakan bahwa mereka semua adalah tentara bayaran elit dengan gaji bulanan 400.000. Mereka bisa menembak hanya dalam waktu 0,5 detik setelah melepas pengamannya. Dalam jarak ini Lin Xin bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan balik. Dan lebih parahnya lagi Lin Xin menggendong seseorang. Lin Xin pun seketika menanggapi hal ini dan mengatakan bahwa dirinya punya pertanyaan. Jin pun bertanya apakah ini kata-kata terakhir Lin Xin. Melihat setenang apa diri Lin Xin di ujung kematian, maka dirinya akan mempersilahkan Lin Xin untuk berbicara. Lin Xin pun mengatakan bahwa semua orang tidak mengenalnya dengan baik memanggilnya Tuan Qian. Tapi banyak wanita yang dekat dengan dirinya memanggil dengan nama yang berbeda. Apakah Jin bisa menebaknya? Jin pun seketika bertanya maksud Lin Xin apakah itu adalah kata terakhir Lin Xin. Lin Xin dengan senyumnya menyebut bahwa para wanita memanggil dirinya dengan sebutan paku bumi. Jin pun nampak kesal mendengarnya, bahkan di ujung kematian Lin Xin berani mengatakan guyonan sepulgar itu. Segera Jin meminta petugas untuk menembak. Bersamaan dengan hal ini Lin Xin seketika bersiap menghentakkan kakinya dengan kekuatan penuh level 19. Hingga hentakan ini membuat permukaan lantai hancur dan membuat orang-orang yang berada di sekitar kaget dan kehilangan keseimbangan. Lin Xin pun segera memanfaatkan kesempatan ini dan melempar Baizi ke udara. Dengan cepat Lin Xin menggunakan peralatan yang sebelumnya sudah Lin Xin ambil dan melemparnya ke semua petugas. Dan kembali Lin Xin menangkap Baizi. Jin yang telah menghindari hal ini seketika melakukan manuver dan menyerang Lin Xin dengan sebilah pisau. Dengan cepat Lin Xin menahan pisau itu dengan senjata baton stick. Namun tanpa Lin Xin ketahui, pisau Jin nyatanya menghantarkan listrik. Jin pun menyebut ini menarik belati bertegangan tinggi ini dengan tegangan 100.000 volt itu bisa membuat gajah pingsan. Tapi Lin Xin malah cuma menjatuhkan senjatanya. Jin pun mulai mengerti mengapa obatnya tidak manjur kepada Lin Xin. Lin Xin pun meminta Jin untuk menunggu. Jin serius mengusik seekor gajah. Jin pun kesal mendengar hal ini. Kembali Jin melempar sebuah jarum beracun kepada Lin Xin. Dengan cepat Lin Xin menghindari hal ini. Dan seketika meletakkan Baizi dan maju mencengkram tangan Jin. Lin Xin pun mengatakan saat dirinya menghentakkan kakinya semua orang terhuyung. Tapi Lin Xin masih bisa menghindari senjata rahasianya. Kemampuan Jin memang luar biasa. Jin juga mengatakan bahwa dirinya juga tidak menyangka Lin Xin bukan hanya kaya tapi sangat kuat. Rasanya dirinya hampir enggan membunuh Lin Xin sekarang. Dan seketika nilai kesukaan Jin bertambah 15%. Dan tiba-tiba Jin pun melepaskan tendangannya, namun lagi-lagi Lin Xin menghindarinya. Lin Xin menanggapi hal ini dan bertanya dengan ini bolehkah dirinya pergi. Mendengar hal ini nilai kesukaan Jin seketika berkurang 5%. Jin pun merespon kehendak Lin Xin dan mengatakan bahwa hanya ada satu pilihan untuk Lin Xin, yaitu menjadi budaknya. Dan kembali Jin melepaskan racun serbuk tulang lunak dari sepatunya, namun berkat skill pasif detoksifikasi, racun dapat dinetralkan. Dan ditambah Jin memberi Lin Xin sebuah serangan pemecah batu gunung. Namun hal ini tidak berdampak kepada Lin Xin. Lin Xin pun menyebut ini sangat ringan, apakah Jin belum makan? Jin pun sangat kaget dan bertanya bagaimana ini bisa.
Dengan cepat, Lin Shen mencengkram tangan Jijin dan membalik posisinya. Lin Shen pun bertanya bagaimana rasanya saat hidup Throne Queen sepenuhnya berada di tangannya. Jijin pun menyebut bahwa justru Lin Shen yang kini terjebak. Lin Shen sama sekali tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Mau Lin Shen bunuh dirinya atau tidak, takdir Lin Shen sudah jelas. Sekalipun Lin Shen kabur, pasukan dirinya akan memburu Lin Shen sampai ujung dunia. Lin Shen seketika memanggil nama Jijin yang sebenarnya dan mengatakan bahwa dirinya tahu lebih banyak daripada yang Jijin kira. Jijin pun kaget mendengarnya dan bertanya bagaimana Lin Shen tahu namanya. Lin Shen pun menyebut bahwa perut Jijin cukup bagus tapi dirinya tidak terlalu suka. Tanda lahir merah berbentuk hati di pantat Jijin jauh lebih menarik. Jijin pun semakin kaget dan terus bertanya bagaimana Lin Shen tahu. Dan Jijin pun menyadari bahwa waktu itu ternyata sebenarnya Lin Shen tidak pingsan. Lin Shen pun menyebut bahwa Jijin ganti baju secara terang-terangan di depan umum. Lalu sekarang apakah ini salahnya? Jijin pun sangat marah dan menyebut Lin Shen sebagai budak hina. Tidak ada yang pernah berani menghina dirinya. Lin Shen akan segera mati. Lin Shen pun menekankan bahwa dirinya tidak peduli Jijin Throne of Queen atau sekuat apa latar belakang Jijin. Kalau Jijin ingin membunuh dirinya, maka dirinya yang akan membunuh Jijin lebih dulu. Namun mencekik Jijin terlalu mudah baginya. Siksaan fisik biasa juga tidak banyak berpengaruh untuk Jijin. Jadi dirinya punya cara jauh lebih baik yang khusus dirinya siapkan untuk Jijin, yaitu membuat Jijin benar-benar terhina. Dan seketika Lin Shen memberikan pukulan telapak tangan surgawi. Jijin pun sangat kesal dengan penghinaan ini dan meminta Lin Shen untuk melepaskannya. Lin Shen pun bertanya nama Throne of Queen itu apakah Jijin sendiri yang menciptakan nama memalukan itu. Jijin sungguh mengira itu keren. Saat anak buah Jijin memberi hormat sambil memanggil Throne of Queen, mereka pasti setengah mati menahan tawa. Dan mainan kecil Jijin itu belati, jarum beracun, semua hanya untuk menghibur ego Jijin yang rapuh. Sedangkan ilmu bela diri Jijin menyebutnya tinju pamer saja sudah terlalu baik. Harusnya disebut tinju preman gatal saja. Melihat mereka seperti ini jelas siapa budak yang sebenarnya. Jijin yang terus menerima pukulan ini bertanya-tanya apa yang terjadi. Dirinya hampir tidak bisa bernapas dan pantatnya sakit sekali. Tapi sekarang dirinya mulai merasakan gelombang sensasi geli dan nyeri. Dan mulai terasa enak, ini sangat mustahil. Lalu saat Lin Shen terus memukul, Lin Shen pun merasa heran mengapa tangannya basah. Apakah dirinya berkeringat? Dan di saat yang sama tiba-tiba nilai kesukaan Jijin bertambah 38% dan nilai kesukaan Jijin saat ini berada di angka 25%. Lin Shen pun kaget dan bertanya-tanya soal nilai kesukaan Jijin yang naik. Lin Shen pun bertanya apakah Jijin memang suka hal semacam ini. Dalam pikiran Lin Shen tidak pernah menyangka ternyata Jijin seorang masokis. Itu akan membuka begitu banyak peluang untuk meraup uang sekaligus membalas dendam. Lalu Jijin pun menekankan bahwa dirinya pasti akan membunuh Lin Shen. Dan lagi-lagi nilai kesukaan Jijin berkurang 10%. Lin Shen pun menanggapi ini dengan santai dan mengatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, tugasnya yang pertama adalah memastikan Jijin masuk penjara. Jijin tidak akan bisa lari dari hukum. Lalu Jijin seketika menghubungi polisi dan mengatakan bahwa ada orang yang membuat keributan, merusak, menjarah, dan menyandra. Dia bersenjata dan sangat berbahaya. Alamatnya tepat di bawah kantor polisi, di gudang lelang. Lin Shen yang mendengar hal ini menyebut Jijin bodoh, melaporkan dirinya sendiri ke polisi. Jijin pun menyebut bahwa di kota Yaude, orang-orangnya ada di mana-mana, baik hukum maupun dunia bawah memberi hormat pada dirinya. Lin Shen pikir bisa menyentuh dirinya. Lin Shen hanya bermimpi. Satu-satunya yang akan masuk penjara adalah Lin Shen. Lin Shen yang mendengar suara sirene polisi menilai polisi sudah datang. Jadi lelang ini memang tepat di bawah kantor polisi. Tidak dirinya sangka skema di kota Yowadu sedalam ini. Segera Lin Shen melarikan diri. Jijin pun mengatakan bahwa Lin Shen tidak bisa kabur. Semua pintu masuk dan keluar sudah ditutup. Mereka akan lihat bagaimana Lin Shen bisa kabur. Lin Shen seketika mengatakan jika dilihat dari gaya kunci mobil Jijin, kalau tidak salah itu mobil sport kedap suara. Mendengar hal ini Jijin kaget dan seketika memeriksa kunci mobilnya. Dan ternyata Lin Shen mengambilnya sewaktu Lin Shen memukulnya.
Lalu petugas pun mengatakan bahwa semua pintu keluar untuk orang maupun mobil sudah ditutup. Tersangka tidak terlihat. Petugas pun bertanya apakah dia bersembunyi di salah satu ruangan. Jijin meminta petugas untuk segera mencari Linsin dan lihat rekaman mereka. Dan tak berselang lama, petugas pun menemukan Linsin. Linsin mencuri mobil Throne of Queen, tapi tidak menuju pintu keluar parkir. Mereka pun bertanya-tanya kemana Linsin pergi. Salah seorang menyebut bahwa Linsin menembus gudang lelang lalu melaju langsung ke terowongan kereta bawah tanah. Dan seketika Linsin keluar dengan mobil sport merah. Petugas yang melihat hal ini seketika melakukan pengejaran. Linsin yang memperhatikan situasinya menilai bahwa ada 7 mobil yang mengejarnya. Linsin meminta Baizi untuk pegangan erat-erat. Kalau dipikir-pikir, pertemuan pertama mereka juga di mobil sport yang melaju kencang begini bersama Baizi. Baizi pun menyebut bahwa takdir memang bekerja dengan cara misterius. Baizi pun meminta Linsin untuk tidak khawatir dan fokus menyetir saja. Lalu di saat itu Jijin menghubungi alat komunikasi yang ada di mobilnya dan bertanya apakah Linsin pikir bisa lepas dari perangkap mereka. Linsin pun tidak menyangka yang menghubunginya adalah ratu masokis mereka, Throne of Queen. Jijin pun menegaskan semua yang Linsin lakukan pada dirinya akan dirinya balas 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat. Jijin pun memerintahkan semua orang untuk menghadang Linsin. Dirinya ingin Linsin hidup-hidup, petugas pun mengerti. Lalu pengejaran pun terus berlanjut hingga Linsin kini menambah kecepatannya. Hingga kini 2 mobil besar berusaha untuk menghentikan mobil Linsin, namun Linsin dengan cepat membanting setirnya hingga posisi mobil terangkat. Dan seketika melakukan pengereman hingga Baizi yang duduk pun jatuh. Dan mobil Linsin terlepas dari jeratan mobil besar. Petugas pun sangat kesal melihat Linsin berhasil lolos. Namun Linsin masih belum bisa lolos 100%. Jijin yang melihat Linsin menyebut bahwa itu skillnya mencolok tapi itu mengesankan untuk ditonton. Sayangnya otaknya tumpul. Linsin sudah terkepung. Lalu tiba-tiba Linsin kembali menambah kecepatannya dan mendekat ke salah satu mobil besar. Linsin pun mengincar salah satu roda belakangnya dan menabraknya hingga mobil besar itu terangkat. Linsin pun seketika memacu mobilnya dengan kecepatan penuh hingga mobil itu terangkat sepenuhnya dan terlempar menimpa mobil satunya. Dan hal ini mengagetkan mereka. Lalu Linsin pun melakukan manuver dan berkendara mundur. Linsin pun memberitahu Jijin bahwa ada banyak cara berbeda untuk melarikan diri. Membunuh semua pengejar juga salah satu cara untuk melarikan diri. Hingga Linsin kini melakukan manuver maju melawan arah dan menghadapi semua pengejarnya. Hingga tabrakan pun tidak bisa dihindari dan ledakan pun terjadi. Orang-orang di sekitar pun bertanya-tanya apa yang terjadi. Kedengarannya seperti sirene polisi. Mereka pun bertanya-tanya apakah ada baku tembak polisi dan kriminal. Ataukah sedang syuting film. Namun setelah orang-orang berkumpul mereka pun menyebut bahwa ini ada serangan teroris. Lalu di saat itu Jijin pun keluar dengan memecahkan kaca mobil. Jijin yang terluka pun nampak sangat marah dan menyebut Linsin menggunakan mobil miliknya untuk bermain-main dengan dirinya. Jijin pun meminta petugas untuk mencari orang agar bisa memeriksa semua CCTV di daerah ini sekarang. Linsin berjalan kaki, harusnya dia takkan pergi jauh. Petugas pun menyebut bahwa mereka kehilangan Linsin ada orang yang meretas CCTV di sekitar. Jijin pun sangat marah dan menyebut mereka sampah. Padahal dirinya sudah menghabiskan banyak uang untuk memperkerjakan mereka. Di sisi lain, Linsin pun mengucapkan terima kasih kepada Yan Yan di panggilan teleponnya. Untungnya ada Yan Yan yang membantu dirinya. Yan Yan pun menyebut bahwa itu bukan apa-apa. Sebenarnya tim cyber mereka juga kuat. Mereka membalas tim dirinya dalam waktu kurang dari 1 menit dan mendapatkan kembali kendali atas sistem CCTV. Tetap saja Linsin luar biasa karena berhasil meloloskan diri dengan sangat cepat. Yan Yan juga menyebut jika Linsin sampai di motel itu berjalan tanpa izin usaha. Jadi Linsin tidak perlu KTP untuk tinggal. Ini sempurna untuk menghindari pelacakan mereka. Linsin pun mengatakan bahwa ini hal yang bagus. Lalu Linsin pun masuk dan mendapatkan kamar untuk mereka berdua. Dalam pikiran Linsin saat ini prioritas utamanya adalah membuat Baizi keluar dari bahaya dan mengembalikannya menjadi normal. Lalu Linsin pun bertanya apakah Baizi baik-baik saja. Baizi pun menyebut bahwa seluruh tubuhnya terasa lemas.
Lalu saat ini Lin Xin membaca instruksi penggunaan kata kunci dari kartu yang diberi Zizin saat lelang. Berdasarkan instruksinya, dirinya bisa memberi perintah apapun hingga perintah peran jadi penyanyi, pramugari, dan lain-lain. Dan boneka akan dengan sempurna mengasumsikan dan memberlakukan logika inti dan pola perilaku peran itu sampai perintah baru diterimanya. Lin Shen pun menilai bahwa ini benar-benar tahu cara bermain. Kemudian Lin Shen pun bertanya apakah Baezi sudah siap. Baezi pun akan menyerahkannya kepada Lin Shen. Lalu Lin Shen pun menggunakan instruksinya. Master memerintahkan Baezi bangun. Dan seketika sikap Baezi berubah dan mengatakan, "Master, tolong berikan perintahnya." Lin Shen yang melihat Baezi pun menilai ini terlalu menggoda. Lalu Lin Shen pun meminta Baezi mendengarkan hal ini. Baezi hanya perlu kembali menjadi dirinya sendiri. Dan seketika ekspresi Baezi berubah menjadi wanita yang sangat menggoda. Lin Shen pun kaget melihat perubahan ini. Baezi seketika memeluk Lin Shen dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya dirinya bisa menjadi dirinya sendiri. Dirinya sangat senang. Lin Shen menyelamatkan dirinya sekali lagi. Apakah Lin Shen tahu setiap kali Lin Shen membantu dirinya, dirinya semakin menyukai Lin Shen. Lin Shen sudah melakukan banyak hal untuk dirinya dan Ruo-Ruo. Dan kali ini pun juga, dirinya sudah memutuskan bagaimana akan membalas kebaikan Lin Shen. Lin Shen pun seketika bertanya bagaimana Baezi akan membalas dirinya. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1-2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.